Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar Microsoft Office, ya. Jadi kelompok Microsoft Office itu ada Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Jadi pada kasus hari ini Bapak menggunakan Microsoft Word versi 2016. Nah, Microsoft versi 2016 itu bisa kita buka misalnya dengan mengklik kiri. Nah, kemudian bisa dengan desktop ini, ya, atau dengan klik kemudian kita klik tanda panah yang di bawah ini, itu akan muncul beberapa aplikasi-aplikasi yang terinstall pada komputer. Jadi semakin banyak aplikasi yang terinstall atau program yang terinstall, tentunya akan mempengaruhi kinerja. Nah, jadi dari sini kita akan bisa membuka Microsoft Word versi 2016 itu dengan mencari icon. Jadi icon ini sudah sebenarnya bisa dikelompokkan pada, kalau kita lihat misalnya by name. Nah, di sini akan dari A muncul, kemudian C akan muncul, kemudian kalau Microsoft Word ya dia berada pada aplikasi ini, ya. Ada Check Office, kemudian ya, ini dia Watch. Nah, bisa klik dari sini. Ya, itu akan tampilan adalah seperti ini. Kemudian kalau kita klik lagi, misalnya desktop, itu dari icon. Kalau misalnya icon dari Microsoft Word ada di sini, kita bisa mengakses, ya. Nah, kemudian yang di sini di bawahnya sudah ada icon juga yang sudah muncul 2016, kemudian PowerPoint dan sebagainya, itu bisa diklik dari sini. Jadi sama, tampilannya adalah sama. Kemudian di sini juga bisa kita melakukan tampilan desktopnya, ya, gitu. Jadi karena sudah ada di sini, jadi kita akan buka 2016. Jadi tampilan Microsoft Office Microsoft Word 2016 adalah seperti ini, ya. Jadi masih menu-menunya masih hampir sama, ya, dengan Microsoft 2007, 2010, kemudian 2013, kemudian ada 2016, ya. Nah, di sini cuman agak berbeda sedikit kalau misalnya anak-anak pernah menggunakan Windows Microsoft versi sebelumnya. Nah, jadi di home ini tampilannya adalah seperti ini. Kemudian new, nah itu adalah untuk membuka file yang baru. Di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Office yang bisa digunakan, ya. Kemudian kalau open, ya, membuka file yang berasal dari recent, artinya file yang sebelumnya pernah dibuka, kemudian dari OneDrive. Nah, jadi ini ngambilnya dari internet biasanya yang kita simpan melalui OneDrive cloud-nya. Kemudian atau divisi, jadi kita mencari dokumen atau folder atau file itu dari fasilitas divisi ini. Kemudian add a place, nah ini file-file yang kita simpankan pada OneDrive dan OneDrive Business. Jadi Microsoft 2016 ini dia secara otomatis menginstal atau menyertakan
OneDrive. Jadi OneDrive ini miliknya Microsoft. Kemudian ada info. Nah, jadi di info di sini ada info compatibility mode. Jadi ini artinya file itu boleh disimpan dalam format yang lebih tinggi, ya. Nah, kalau misalnya kita menyimpan dalam format 2007, 2010, 2013, maka kita akan nanti bisa membukanya. Kemudian ada menu save, kemudian save as, ini biasa ya, print, kemudian share, export, kemudian close, kemudian account. Nah, ini account ini adalah account dari Microsoft Office. Kemudian ada feedback, kemudian juga ada option. Ya, jadi option di sini. Nah, biasanya kalau mengetik di awal, biasanya kita akan ke sini dulu, kita atur optionnya. Jadi option ini berguna pada halaman kerja. Jadi ini adalah halaman 1. Jadi untuk memunculkan mistar yang di sebelah atas atau yang di sebelah kiri, kita akan mengaturnya pada file, kemudian ada option. Nah, di option ini di advance, nah ini biasanya yang dicek itu adalah ini ya, show text boundariesnya. Nah, kalau ini uncheck, klik OK, maka garis batasnya ini tidak akan muncul. Nah, itu garis batas ini sangat penting dan membantu sekali untuk mengatur marginnya. Nah, ini biasanya di advance itu kita mencentang show text boundaries. Kemudian yang penting yang kedua itu adalah ini ya. Jadi pada display kita mengatur dengan satuan cm. Jadi karena kita terbiasa mempergunakan satuan cm dan bukan inci, maka klik cm. Ya. Nah, di sini ada show shortcut, show horizontal scroll bar, show vertical scroll bar, kemudian show vertical ruler in frame layout view. Nah, ini kalau di uncheck ya. Nah, kalau di uncheck ini maka mistar yang ada di sebelah sini itu tidak akan muncul. Tuh. Kemudian kalau di print tidak default di sana, kemudian bisa mengatur juga untuk file location dari file yang kita simpan, kemudian ada layout option for dokumen, di banyak hal yang diatur. Tetapi hal yang penting itu diatur yang seperti tadi ya, di advance-nya jadi text boundariesnya, kemudian show rulernya baik yang vertikal maupun horizontal, dan yang lainnya itu biarkan seperti standar ya. Nah, ini adalah kalau misalnya custom ribbon. Nah, itu misalnya ada ini akses tabel, ini adalah memberikan informasi menu-menu yang ada di sebelah sini, sebelah atas. Kita klik OK saja karena kita mengatur tadi. Nah, pada Windows 2016 kalau misalnya kita membuka salah satu file ya, misalnya ini. Nah, jadi pada Microsoft 2007 itu tidak muncul garis-garis bantu yang seperti ini ya. Jadi pada 2013 itu akan muncul garis-garis yang seperti ini. Kalau misalnya kita membuka file baru, nah di sini kalau misalnya kita mengetik kemudian enter ya, nah dia akan muncul garis-garis seperti ini ya, tidak apa-apa. Jadi ini adalah semacam garis bantu yang nanti juga memberikan kemudahan di dalam kita melakukan edit ya. Nah, Microsoft Word 2000, jadi susunannya ada insert, kemudian ada design, ada layout dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan Microsoft yang sebelumnya. Jadi dari segi tampilan, kemudian feature tentu lebih banyak ya dari
Microsoft Office versi 2007-2010 ya. Nah, pada file ya yang tadi ya. Nah, di sini akan muncul beberapa menu-menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi. Pada awal kita melakukan pengetikan, kita selalu misalnya di sini pada layout ya. Jadi pada layout ini kita coba ya. Kalau misalnya kita mempergunakan kepentingan untuk mengetik ya, biasanya kita mengatur page setup-nya dulu. Ya, page setup-nya misalnya di sini ada ditentukan misalnya marginnya 3 ya, kita atur 3, kemudian left-nya misalnya 4 kita atur, kemudian bottom-nya misalnya 3, kemudian right-nya juga 3. Jadi orientasinya itu portrait berdiri, bukan landscape. Kemudian ada pages-nya normal, kemudian preview-nya seperti ini, kemudian apply to, nah ini biasanya whole dokumen. Jadi apa yang kita input nilai 3433 ini itu akan berlaku untuk seluruh dokumen yang kita buat. Kemudian paper itu biasakan dari awal kalau kita ingin mempergunakan kertas A4, maka agar tidak menjadi ribet ke belakangnya untuk mengatur, maka pastikan untuk memilih A4 ini. Kemudian juga apply to whole dokumen, kemudian layout. Oke. Nah, kalau sudah semuanya ini adalah default. Headernya 1,27 cm, kemudian footernya juga 1,27 cm. Ya, jadi apply to whole dokumen kalau sudah selesai semua di paper, kemudian di margin kita bisa oke. Nah, sebelum kita oke, perhatikan batas ini atas bawah, kemudian kiri kanan. Nah, kalau kita klik oke dengan settingan yang baru, maka dia akan berubah. Nah, jadi dia akan lebih sempit kan. Nah, ini akan membantu kita di dalam melakukan konfigurasi. Kemudian yang kedua, biasakan juga kita melakukan simpan dengan mempergunakan save sebelum mengetik. Itu caranya dengan mengklik save ini. Nah, jadi untuk pertama kali kita menyimpan, jadi pada Microsoft 2016 biasanya mengarahkan kepada save as-nya. Jadi save as, kemudian kita simpannya di mana gitu. Jadi kalau kita simpannya di pada tempat yang lain ya, misalnya di dokumen ya, nah kita misalnya di sini ya klik misalnya latihan 1. Nah, ini mungkin perbedaan Microsoft 2016 dengan 2007 dan juga 2010. Nah, perhatikan di sini karena dia tadi adalah dokumennya dalam bentuk compility mode atau mode compility, makanya kalau dia akan tampil peringatan seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan 2016, kita klik OK saja. Nah, kemudian di sini akan berubah. Jadi latihan 1 Word itu tidak ada compatibility mode-nya. Jadi compatibility mode itu artinya file itu dimungkinkan dibuka oleh Microsoft versi yang kita gunakan. Tetapi kalau dengan mengubah tadi dengan mengklik OK, menyetujui, maka file ini tersimpan dalam Microsoft 2016. Nah, kalau file Microsoft 2016 ini dibuka di 2007, 2010 bisa muncul, tetapi biasanya paragrafnya berantakan karena dibuka pada versi yang lebih di bawah ya. Kadang-kadang kan sering kita melihat, oh, kenapa filenya kok berantakan begini. Nah, itu berarti diduga itu kita membukanya dengan versi yang lebih rendah ya. Nah, itu membuat file baru, kemudian mengatur page setup, kemudian melakukan simpan untuk pertama kali dengan save,
kemudian memberikan nama, kemudian menyimpan, ya. Nah, ini kalau misalnya di save as lagi pada dokumen gitu misalnya, ya kita ulang lagi misalnya latihan 1A. Jadi diperhatikan dengan baik kapan kita melakukan save, kemudian kapan kita melakukan save as. Yaitu demonstrasi dari membuka Microsoft Word 2016 sampai setting, kemudian membuka file baru.